kalau kita lihat dari kedua fungsi nih, antara manajer dengan leader itu beda jauh. Beda jauh. Kalau manajer itu gampang, tunjuk aja, lu jadi manajer ya. Okay. Nah, kalau sedang leader nggak bisa. Nah, leader itu perlu dilatih agar dapat menjadi seorang leader yang handal. Oke. Halo good people, apa kabar? Kita ketemu lagi di acara Helping Others Grow, yaitu acara yang diusung untuk memberikan informasi yang bisa mengubah cara pandang kita untuk keep growing dengan menghadirkan para narasumber yang akan sharing based on success story mereka. Ketemu lagi bersama saya Ade yang dipercaya dan diberi kesempatan lagi untuk berbagi informasi ataupun materi kepada good people semua di episode kali ini. Nah, materi kali ini masih berhubungan seputar mindset yang sudah tayang dalam 2 episode sebelumnya, di mana sebelumnya kita membahas tentang tipe dan perbedaan cara berpikir dari masing-masing tipe mindset dan juga tentang mindset of the champion. Maka episode kali ini kita akan bahas mengenai leaders yang mempunyai growth mindset. Dan pastinya narasumber pun masih sama, yaitu kita akan berbincang dengan Bapak Indra Sosrojoyo selaku CEO Andal Software. Langsung aja yuk kita berondong kembali pertanyaan kepada beliau untuk bisa menambah wawasan kita semua. Halo Pak Indra, selamat datang kembali untuk kesekian kalinya nih Pak dalam acara Helping Others Grow. Masih belum bosan kan Pak? Saya undang terus-terusan. Bisa aja nih Mas Ade, tentu saja nggak pernah bosan Mas. Dengan sering diundang seperti ini, artinya saya bisa terus berbagi ilmu untuk banyak orang. Kata orang bijak kan, sebaik-baiknya ilmu adalah yang disebarluaskan kepada orang banyak untuk bisa menjadi berkat kebaikan. Oke, setuju sekali Pak Indra. Kita hidup memang harus memberi kebaikan untuk banyak orang ya Pak ya. Oke nih Pak Indra, topik kali ini merupakan topik yang ketiga tentang mindset. Untuk itu kita sekarang akan membahas mengenai leaders yang mempunyai growth mindset. Seperti apa sih Pak gambaran dari leader yang mempunyai growth mindset itu? Oke, leader yang mempunyai growth mindset yaitu dia yang menggunakan perusahaannya sebagai wadah untuk mengembangkan orang yang ada di dalamnya. Baik itu karyawannya maupun untuk dirinya si leader itu sendiri. Karena seorang growth mindset leader, dia percaya bahwa untuk mengembangkan perusahaan harus dimulai dari mengembangkan dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di dalam namanya. Gitu. Oke, jadi ciri-ciri seorang leader yang mempunyai growth mindset itu seperti apa aja Pak? Oke, setidaknya ada 4 ciri sih Mas sebetulnya. Ada 4 ya Pak ya? Iya, yang pertama itu pembelajaran merupakan prioritas utama. Jadi pembelajaran yang penting nih. Baik. Ya kan? Jadi mereka memprioritaskan pembelajaran itu untuk timnya. Karena perusahaan yang benar-benar growth mindset, dia melihat bahwa pembelajaran merupakan faktor agar perusahaan dapat bertumbuh. Dengan melakukan investasi pada pengembangan tim, ini akan mengembangkan kemampuan baru di timnya, sehingga akan melahirkan inovasi-inovasi baru. Dan akhirnya akan memanen dari hasil pembelajaran tersebut. Gitu. Nah, yang kedua nih, yaitu mengakui pada saat kesalahan terjadi dan belajar dari kesalahan tersebut. Seorang leader yang mempunyai growth mindset, dia melihat bahwa kesalahan itu merupakan bagian dari perjalanan kesuksesan. Mereka tidak menyembunyikan kesalahan, melainkan merangkulnya dan memberitahu ke tim apa yang salah dan apa yang harus dilakukan. Dan menanyakan pada tim apa yang mereka pelajari dari kesalahan tersebut, terutama prosesnya. Bagaimana caranya mendapatkan support pada saat terjadi kesalahan lagi? Apa yang mereka dapat pelajari pada saat melakukan kesalahan pada proyek yang lain? Nah, yang ketiga nih Mas. Yang ketiga apa nih Pak? Nah, itu mengembangkan orang sebanyak mungkin. Oke. Nah, jadi organisasi yang growth mindset, dia akan membuka peluang agar semua timnya dapat bertumbuh dan berkembang. Tidak hanya memilih beberapa orang saja. Nah, jadi seorang leader mengakui bahwa ide-ide yang cemerlang itu dapat datang dari mana saja di dalam organisasi dan memperluas beragam kemampuan dan pemikiran yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sulit. Mereka membangun tim untuk sukses.
Oke. Dan yang terakhir nih, Kayak yang terakhir kapan nih Pak? dia selalu terbuka untuk feedback. Oke. Nah, jadi leader harus terbuka untuk mau menerima feedback dari tim, sehingga tim bisa terbuka atau berterus terang untuk menceritakan apa yang terjadi, terutama bila terjadi suatu masalah. Oke. Nah, karena hal ini yang menjadi penghambat untuk bertumbuh dan berinovasi adalah seorang leader yang tertutup, tidak mau menerima feedback. Oke, baik Pak Indra. Tadi Bapak sudah jelaskan setidaknya ada 4 ciri dari leader ya Pak ya, yang Iya. mempunyai growth mindset. Betul. Nah, kalau di lapangannya Pak, leader yang mempunyai growth mindset itu seperti apa ya Pak ya? Nah, saya mempunyai cerita nih kalau kita bicara tentang leader yang punya growth mindset. Baik. Ada di 2 perusahaan. Nah, Oke, yang apa pertama itu Jackwell. Jackwell. Oke. Saya menyukai banget nih sama Oke, Jackwell. baik. Dan yang kedua adalah Anne dari Xerox. Oke. Gitu ya. Nah, Wah, menarik tuh Pak. Saya sering banget dengar yang namanya Jackwell nih Pak. Tapi bagaimana sih Pak cerita lengkapnya tentang Jackwell ini? Jackwell ini menjadi CEO GE di tahun 80-an. Oh, 80-an ya Pak ya? Nah, pada saat itu nilai perusahaannya tuh sekitar 14 billion dolar. Oke. Nah, 20 tahun kemudian setelah dipegang sama Jackwell, nilai perusahaan menjadi 490 billion dolar. Nah, ini fantastis ya Pak ya? Fantastis sekali Wow. gitu, ya kan? Luar biasa. Nah, GE ini juga dinilai sebagai perusahaan yang paling berharga di dunia. Nah, Jackwell selalu menekankan pada teamwork. Iya, Oke. nah ini ada cerita yang menarik dari Jackwell. Oke. Dia mengeluarkan bos yang brutal di depan 500-an manajer. Dia menjelaskan bahwa 4 orang corporate officer diminta untuk mengundurkan diri. Walaupun nih, mereka bisa membawa perusahaan ke financial yang baik. Jadi orang hebat. Oke, walaupun orang hebat tapi diminta untuk mengundurkan diri. Betul Pak ya? sekali. Kenapa Pak? Nah, gini soalnya. Pertanyaannya kan kenapa ya dia dikeluarin? Nah, mereka itu disuruh mengundurkan diri karena mereka tidak sesuai dengan value-nya GE. Karena untuk meningkatkan produktivitas di GE bukan lewat teror, tapi lewat mentoring gitu. Oke. Nah, well ini lebih menghargai teamwork daripada kerja individu. Nah, sudah lama nih bertahun-tahun GE itu menghargai kontribusi ide dari individu. Oke. Tetapi Val ingin mengubah, dia memberi penghargaan pada tim yang dapat menghasilkan. Oke. Dan hasilnya, leader dipacu untuk berbagi ide dengan timnya daripada individu yang dikenal gitu. Oke. Nah, jadi daripada individu yang dikenal, dia lebih baik timnya gitu. Nah, ini yang membuat perbedaan yang besar dalam bagaimana mereka bekerja sama satu sama lain. Baik, jadi ada perubahan culture ya Pak ya, dari yang tadinya individu menjadi ke tim ya Pak ya. Betul. Nah, kalau saya dengar dari cerita Bapak tadi, seorang leader yang mempunyai growth mindset lebih menekankan keberhasilan teamwork tentunya ya Pak ya, dibanding keberhasilan individu. Wah, benar banget Mas. Oke, nah dan karena saling berbagi ide nih Pak, maka pertumbuhan dari masing-masing anggota di tim juga menjadi sama kemampuannya tentunya ya Pak ya. Kemudian Pak, cerita kedua tentang Anne, gimana tuh Pak? Oh, gini ceritanya. Pada saat Anda menjadi pimpinan Xerox di tahun 2000-an itu ya, nah perusahaan itu dalam keadaan yang lagi diselidikin nih sama Dewan Pengawas Bursa di Amerika. Oke. Kenapa? Karena sahamnya turun dari 63,69 dolar menjadi 4,43 dolar. Oke, muncul bebas ya Pak ya. Oke. Gitu ya kan? Oke. Dan Xerox juga gagal melakukan diversifikasi. Hmm. Selain itu juga, Xerox juga tidak bisa jual mesin fotokopinya. Nah, setelah 3 tahun nih dipegang sama si Anne, Xerox membukukan keuntungan di setiap kuartalnya di tahun 2004. Luar biasa kan? Ya, nah kenapa bisa begitu? Karena Anne banyak mempelajari hal di Xerox, apa yang diperlukan agar perusahaan bisa survive. Anne dan jajaran top management seperti Ursula Burn, dia mempelajari setiap aspek dari bisnis di Xerox. Anda juga belajar dalam sheet 101, artinya itu kan dasar banget gitu ya. Betul. Dia juga belajar tentang utang piutang atau debt. Bayangin itu perusahaan gede gitu ya, masih begitu mau dia belajar. Terus dia belajar persediaan barang, dia belajar tentang pajak, dia belajar tentang currency, sehingga dia dapat melakukan prediksi apa yang dilakukan dan diputuskan dapat memperbaiki balance sheet perusahaan. Oke. Gitu, Mas. Saya jadi banyak belajar lagi nih Pak. Nah kalau leader Pak, kalau leader yang mempunyai growth mindset, dia selalu mau belajar ya Pak ya. Dan Anda juga mau belajar dari hal-hal yang dasar tentunya tadi kayak dia belajar keuangan seperti
hal-hal balancing yang sifatnya mungkin itu masih pemula, tapi dia mau melakukan pembelajaran terhadap hal tersebut ya Pak ya. Nah kalau begitu Pak, saya mau tanya lagi nih Pak, bagaimana dengan di Andal Software sendiri Pak? Oh, ya kalau kita mendengarkan percakapan kemarin yang di YouTube udah tayang misalnya ya, itu tentang Konatan Business Analyst Leader dalam ya sebelumnya itu ya. Baik. Nah bila ada masalah dia katakan atau challenge, yang difokuskan adalah solusinya. Dan waktu merekrut orang bukan masalah intelektualnya nih, yang IQ-nya bisa tinggi-tinggi gitu ya kan, melainkan dilihat dari karakter atau sikapnya, mau belajar untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang selalu berbuah gitu. Nah, kemudian contoh yang lain nih, tentang Pak Agus. Agus ya Pak ya. Ini juga udah tayang ya. Head Office of Engineering di Andal Software. Nah, Pak Agus ini mempunyai prinsipal ada 3 dia. Kolaborasi, komunikasi, dan transparansi. Nah, di sini kita lihat juga bahwa Pak Agus itu mengedepankan teamwork dibandingkan dengan kemampuan individu yang lebih menonjol. Gitu. Betul banget Pak. Saya kebetulan kemarin kan sudah mewawancari Pak Agus ya Pak ya. Berarti di Andal Software sendiri Pak adalah suatu organisasi yang growth mindset juga ya Pak ya. Pak Indra, sejauh ini Bapak sudah menggambarkan bagaimana semestinya sosok seorang leader ya Pak ya. Nah seringkali saya juga mendengar ini Pak, seorang manajer atau yang memiliki pangkat atau kedudukan dalam status struktur organisasi belum tentu adalah seorang leader. Bagaimana Pak menurut Bapak hal tersebut? Dan mungkin bisa sedikit sharing Pak untuk growth people semua di rumah tentang perbedaan tersebut Pak. Wah gini, sebelumnya kita membahas tentang perbedaan antara manajer, atasan atau bos gitu ya dengan leadership. Sebenarnya pada saat perusahaan itu mulai berkembang, kemudian ada teori manajemen. Di dalam manajemen ada struktur organisasi tentunya, ya kan, strukturnya. Dan karena adanya struktur organisasi inilah, maka ada istilah bos, atasan atau manajer begitu. Nah, sedangkan leadership sendiri itu mulai dikenal luas di tahun 80-an. Dan mulai menyebar itu di tahun 90-an. Mulai banyak pembicara tuh pada saat itu tentang leadership seperti John C. Maxwell yang kita kenal sebagai guru leadership. Nah, tentunya juga ada pembicara-pembicara lain seperti Murray, Tom Peters, Stephen Covey dan lainnya. Nah, leadership itu sendiri sebetulnya itu kan memberi arah, menyelaraskan tim, memotivasi dan menginspirasi tim. Nah, itu tentang leadership. Nah, jadi kalau kita lihat dari kedua fungsi nih antara manajer dengan leader itu beda jauh. Beda jauh. Kalau manajer itu gampang, tunjuk aja. Lu jadi manajer ya. Nah, kalau sedang leader nggak bisa. Nah, leader itu perlu dilatih agar dapat menjadi seorang leader yang handal. Jadi apakah seorang manajer itu harus menjadi seorang leader juga Pak? Gini sebenarnya ya, kita udah nyimpang jauh dari topik kita ya. Karena materi leadership itu ada tersendiri sebetulnya. Tapi baiklah saya jawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Memang seorang leader itu, seorang manajer itu memang belum tentu seorang leader. Tetapi alangkah baiknya kalau seorang manajer itu juga seorang leader gitu. Jadi seorang manajer itu belum tentu seorang leader ya Pak ya? Betul. Poinnya itu berarti. Nah sebenarnya Pak, saya masih banyak nih pertanyaan yang mau saya lontarkan ke Bapak Pak seputar leadership dan juga manajerial. Tetapi mungkin nanti kita bisa membawa topik ini tentang leadership maupun manajerial di next episode ya Pak ya? Siap. Selalu menarik nih Pak setiap kali belajar ilmu baru dari Bapak nih Pak. Namun sepertinya kita sudah harus mengakhiri sesi bincang-bincang kali ini nih Pak. Terima kasih banyak Pak Indra untuk sharing waktunya, untuk sharing ilmunya. Semoga semakin membawa berkat kebaikan untuk kita semua Pak. Sama-sama Mas Ade. Oke, baik Growth People, kita sudah sampai di penghujung waktu. Semoga sharing materi ini bisa membawa perubahan positif buat teman-teman Growth People semua. Catatan yang saya dapatkan dari pembelajaran kali ini adalah bahwa leader berbeda dengan bos atau manajer loh. Bos atau manajer ditunjuk, sedangkan leader dibentuk atau dilatih. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Indra sudah mau meluangkan waktunya untuk ketiga kalinya nih Pak di acara Helping Others Grow. Seperti biasa Pak, boleh tolong kasih quote atau pesan buat Growth People semua yang menonton bincang-bincang kita kali ini Pak? Sebagai leader yang mempunyai growth mindset, kita harus selalu mau belajar.
membangun tim untuk bersama-sama bertumbuh dan mengembangkan manusia menjadi prioritas utama. Oke, nice banget Pak. Terima kasih banyak juga buat teman-teman Growth People yang sudah nonton acara kali ini. Semoga berkat kebaikan selalu hadir buat kita semua. Ikuti terus acara Helping Others Grow yang akan tayang setiap hari Senin melalui channel YouTube Andal Software. Kami akan selalu hadirkan materi dan narasumber yang bisa berbagi kiat-kiat untuk menjadikan kita sosok yang mau terus bertumbuh dan berkembang tentunya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share materi ini untuk berbagi berkat kebaikan buat teman-teman Growth People yang lain ya. Apabila ada permintaan pembahasan materi, silahkan hubungi kami melalui telepon dan email di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan dengan topik dan narasumber yang tentunya tidak kalah menarik. Stay safe, stay healthy, and keep growing. Bye-bye. Bye-bye. Makasih banyak Pak Indra. Sama-sama.